Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil wilayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعليك بالتيمم. Halaman 20 baris kelima dari atas. Wa alaika wa yanbaghi alaika, hendaknya atas engkau. Ini hukumnya alaika ini sunnah lah. Wa alaika, dan hendaknya atas engkau bitayamuni, menggunakan tangan kanan atau batis kanan, menggunakan yang kanan. Hendaknya engkau itu menggunakan yang kanan fi kulli sya'nika, pada setiap pekerjaan engkau. Nah, jadi hendak makan tangan kanan, menulis tangan kanan, angkat, mengambil kitab, mengambil pekerjaan apapun yang bagus-bagus tangan kanan. Mun ada tangannya lah. Itu pertama. Illa, kecuali ya. Nah, ada pengecualian. Berarti ini tangan kiri. Illa, kecuali menggunakan tangan kiri fi izalatin najasati, waktu menghilangkan najis. Nah, itu tangan kiri. Bebasuh-basuh yang najis tangan kiri, atau mengambil tahi cacak di dinding, di lantai, tangan kiri. Nah, itu pengecualian lah. Kalaunya yang baik-baik, yang bagus-bagus, itu tangan kanan. Wa izalatil akhdhari, kaitu juga menghilangkan kotoran-kotoran, tangan kiri juga. Wa dukhuli ilal mawadhi'i, dan masuk ilal mawadhi'i, ke tempat-tempat allati min sya'niha al istiqdharu, yang ketika masuk itu di situ ada tempat kotor. Nah, itu didahului dengan batis kiri juga. Makanya masuk WC misalnya, atau masuk tempat-tempat yang di situ sering terjadi kemaksiatan, misalnya itu batis kiri masuknya. Tempat yang sering terjadi kemaksiatan apa misalnya di situ, atau misalnya tempat orang yang kada bagus, kita kebetulan masuk, nah batis kiri masuk ke situ. Fayam bagi, dan hendaknya atas ayaf ala dzalika kullahu bil yasari, maka hendaknya orang tersebut mengerjakan seluruhnya itu dengan tangan kiri atau batis kiri. Nah, ini pengecualian lah. Yang amunnya yang bagus-bagus, tempatnya bagus-bagus, gawian yang bagus-bagus, itu tangan kanan. Wa idza atasta, apabila engkau wahin. Apabila engkau wahin, bersin ya kita. Fakhfad biha sautaka, maka rendahkan dengan wahinmu itu akan suara engkau. Artinya digimiti bersuara waktu wahin. Ada kita rajin apa nih, disalajurakan ya kalau tempulu salajur besar lumnya lu bakal riak. Wahin ya. Maka berbunyi wahin itu pulang. Nah, di sini disuruh digimit-gimitakan. Wastur famaka, dan tutup mulut engkau ketika wahin itu. Jadi muntung ditutup waktu wahin. Nah, ini boleh hari sudah. Ya kalau menutup mulut pakai tangan kah atau pakai tisu kah, nah waktu wahin itu. Jangan dimuha orang wahin. Wa qul, dan katakan olehmu alhamdulillahirabbil alamin, biar tuntung wahin. Biar tuntung wahin alhamdulillahirabbil alamin. Wala tabsuq, jangan engkau meludah illa an shimalika, kecuali dari sebelah kiri engkau. Nah,
amunnya sama-sama kosong lah, kanan kosong, maka ada manusia kiri kosong. Nah, maka yang kiri itu kita meludahkannya. Tapi amunnya di kiri ada manusia, di sebelah kanan kada ada manusia, sebelah kanan lah. Nah, maka caranya au tahta qadamikal yusra, atau di bawah kaki engkau yang sebelah kiri, di situ meludahkan. Nah, jangan mengambil ke kanan. Jadi munnya di kanan kada ada manusia, di kiri ada manusia. Di kiri jangan juga karena ada manusia. Maka caranya yang kedua, di bawah kaki engkau yang sebelah kiri. Nah, meludahkannya nih toh. Nah, ini yang menjadi tanah. Amunnya di masjid kada kawa juga. Masjid lihat aja. Sebelah kiri ada orang, sebelah kanan ada. Tapi mengamalkan ilmu lalu di lantai ada kawan itu. Ini yang di tanah kisahnya. Nah. Jadi antara dua lah, sebelah kiri kita bila ada manusianya lah, atau di bawah batis kiri kita meludahkannya. Wa alaika, dan hendaknya atas engkau bisyaddi afwahil asqiyati. Bisyaddi mengikat atau menutup, afwahil asqiyah, mulut-mulut tempat air. Asqiyat itu tempat air kayak cirat, apalagi itu yang kau diikat tempat-tempat banyun itu. Nah ini tuh kisah bahari panggilan ini. Kalau ya kita wahin ini model kayak cirat pang. Dahulu tempat banyunin tuh model kayak ada terbuat dari kulit tempat banyunin tuh. Bilanya kada diikat berbukaan tuh. Nah, yang kayak ibarat ini tempat banyu lah, drum misalnya. Wa takhmiril awani, dan menutup tempat wadah-wadah air. Nah, ditutup juga. Yang kayak kulam yang halus-halus ditutupi. Ini yang berlakunya bagi tempat air atau wadah-wadah tadi, andaknya di luar. Kalau orang bahari di luar lawan kada di luar kurang lebih sama langit kelihatan. Ini yang di zaman bahari ini, walaupun tetap dinding aja yang menutupi, mau di atasnya kelihatan juga langit. Nah, jadi ini itu bilanya kada ditutupi bisa macam-macamnya masuk ke situ kena. Amun kita di sini kan tikus yang masuk, atau misalnya lipas yang masuk, atau cacak yang masuk ke dalam tempat banyu tadi nih. Mun kada diikat kada betutup masuk ke situ, apalagi berenang. Nah, jinya kolam berenang lo raminya di situ. Nah, besokannya kita minum, kita kumpulan di situ macam-macam, tikusnya berkami di situ, apa segala macam di situ misalnya. Nah, lalu kita minum banyu tikus, amun kada ditutup nih tuh. Nah, kalau bahari itu macam-macam juga kolam. Lalunya ada anjing kah lalu misalnya itu apakahnya, amun kada ditutup nih tuh. Nah, jadi bisa mengkhawatirkan dia kita. Wa iglaqi babi, nah itu tertinggal nun lawan zailah. Wa iglaqi babil manzili, nah ini tuh mali jo mim lawan lam lo kata, tambahi nun tambahi zai, babil manzili, nah itu tuh. Dan menutup pintu rumah, tetamulah huruf tulisannya amuilah itu ada mim lawan lam ya. Kalau di tengah-tengahnya tuh ada huruf nun, ada huruf zai, cuma tertinggal. Kalau kitabnya sama dengan ulun. Nah, jadi wa iglaqi babil manzili, dan menutup pintu rumah. Di kisah malam hendak guring, tutup pintu rumah, jangan berbukaan. La siyama indan naumi, nah apakan lagi ketika kita hendak guringan, tutup rumah. Wa indal khuruji minhu, kita hendak keluar dari rumah bang, mengeluarkan meninggalkan rumah nih. Nah, tutup juga. Ketika khuruj keluar minhu minal manzili, dari rumah tersebut. Jadi hendak guringan tutup, itu hendak meninggalkan tutup. Wala tanamu, jangan engkau tidur di waktu malam, hatta sehingga tutfi'a, engkau memadamkan, memajahi ya kita, kullanarin, tiap-tiap lampu atau api. Tapi ini kaca bahari kan api, orang nggak ada lampu kayak ini. Nah, jadi api itu pilihnya kada dipajahi, kalau kopina malindap, nah, api unggun segala macam. Nah, kalau yang wayah ini saparlunya aja. Nah, artinya ada lampu guring ya, kalau nah, sekadarnya aja, kada yang benyarak-nyarak tuh. Nah,
ada juga yang dipajahi, ada juga yang perlu dinyalai. Kalau ini lain pulang anunya permasalahannya. Nah kalau bahari itu api unggun, api apa itu yang kayak suluh segala macam, nah itu kada dipajahi itu berbahaya. Nah hatta tutbi'a kullan narin fil baiti. Nah, sehingga engkau pajahi dulu setiap api yang ada di rumah tadi, min sirajin wa ghairihi au nawariyaha. Nah, termasuk lampu-lampunya dan yang lain-lainnya, sumber-sumber api au nawariyaha atau yang sumber-sumber api yang lainnya dipajahi. Berarti judulnya bahari ini itu dasar asli bakadep ya kalau asli bakadep. Wa idza asbaha, apabila baisukan al-ina'u, wadah-wadah banyu tersebut, apabila pagi nih kita bangunan misalnya baisukan atau imbah sembahyang subuh nih, imbah sembahyang subuh dibangun, sebelum subuh di bangunan ya kalau idza asbahal ina'u maksupan, sekalinya wadah-wadah banyu itu terbuka padahal sudah ditutup juga malam tadi itu, sekalinya terbuka. Awis siqa'a maftuhan, atau cirat-cirat sagan kita minum tadi terbuka. Nah maka ujar sidin fala tasrab al ma'a, fala tasrabil ma'a, maka jangan engkau minum air alladzi bih, yang ada di tempat yang terbuka tadi. Nah, kita tutup selesai terbuka, jangan diminum di sini, siapa tahu napa-napa itu nah. Wala tasta'milhu, jangan engkau gunakan air tersebut illa kecuali fima ustu'mila bihi al-ma'ul mutanajjisu, kecuali air tersebut digunakan sebagaimana kita menggunakan air najis, air yang sudah tercampur dengan najis. Maksudnya tuh disiram makan ke kambang aja kah misalnya, atau diumpanakan ke tarnakah misalnya. Nah kayak itu kan banyu, misalnya banyu nih di yang kurang 2 kula ada teh cacak kada kau dibobodol oleh, tapi dibuang sayang, sino makan ke kambang atau ke tumbuh-tumbuhan. Nah ini tuh itu maksudnya. Wa huwa thahirun, sebabnya kawah aja bersih aja, walakin pistimalihi khatar. Nah sebenarnya bersih aja banyu ninto, walaupun kita kada ada melihat najis itu, tetapi pistimalihi khatarun, waktu kita menggunakannya itu ada kekhawatiran ya, kalau bakas siapa tahu dijilat binatang napakah misalnya, kita kada melihat nyata bukan itu bang, buktinya dalil ada sesuatu yang membuka tuh nyata bukan itu, jadi ada khatar di situ. Nah, walaupun asalnya banyu itu tahir suci, nah walakin pistimalihi khatar, tetapi kita menggunakannya tadi ada kekhawatiran, kada melihat bang kita, cuma bila nyata buka itu kan lalu ada sesuatu ya, kita berpikir siapa mungkin ada yang minum di situ misalnya. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhati, sungguh menyebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi nih fil Futuhat, dalam kitab Sidin Al-Futuhat, Yarsidin inna fis sanati, nah sesungguhnya dalam setahun itu ada lailatan, itu tinggal huruf ba lah, mubhamatan nah. Itu kan muhimmatan, dibaca muhimmatan kada cocok. Mubhamatan ada huruf ba, imbah mim ada ba di situ. Ada malam yang samar, tidak diketahui jelas apabila malamnya. Ada lailatan mubhamatan, ada satu malam dalam setahun tapi kada jelas malam apabila gitu nah. Nah, tanzilu yang turun, nah itu tertinggal pulang nun lawan zanya di tengah-tengah. Itu kalau dibaca seadanya talak ya kalau. Nah, tanzilu biha, yang turun pada malam tersebut al adwa'u, penyakit-penyakit. Nah, jadi ujar sidin, ini orang kasab melihat dalam setahun tuh ada satu malam tapi mubham, artinya kada jelas malam babila. Nah, yang di malam tersebut tanzilu biha al adwa'u, turun pada malam itu penyakit-penyakit turunan. Nah, apabila kita mandak banyu kada betutup, maka penyakit itu masuk ke banyu tadi. Nah, ke dalam banyu tadi. Tapi ini yang kisah nang kain ini yang kita mandak banyu di luar. Lah, amun masih dalam kamar kita aja itu kada apa-apa. Bisa aja dalam kamar mandi betutup juga banyu itu kada apa-apa gitu. Karena di situ kan apalagi kamar mandinya bersih aja, tikus kada masuk ke situ, itu masih kada apa-apa karena tahalang lawan hatap itu. Nah, ini kisahnya mandak banyu yang
pas langsung kadada bahalangan kelihatan langit tuh nah itu fala tusadifu inaan maksupan, maka tiadalah penyakit-penyakit tersebut menuruni atau turun atau masuk, itu jadi masuk jadi fala tusadifu, maka tidaklah masuk si penyakit tadi inaan maksupan. Asal makna tusadifun itu menghampiri atau mampasi aja kita. Nangka ini cak iber di bawah itu kan ada tempat wadah banyu, kebetulannya memintangi, gitu aja memintangi. Tusadif itu memintangi penyakit tadi lawan wadah yang terbuka, wala siqaan mamluan atau cirat yang terbuka, illa dakhalathu, malaikat penyakit itu masuk ke dalam wadah tersebut. Nah, bila kebetulannya turun memintangi lawan wadah, masuk ke wadah itu. Nah, esoknya kita pakai, kita mandiakan, jadi penyakit itu juga. Illa melainkan dakhalat tu ada hiya, kembali kepada al adwa tu penyakit. Hu akan wadah banyu. Walidzalika, dari karena itulah, sebab itulah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyati, dengan menutup atau mengikat wadah-wadah banyu, wa takhmiril aniyati, dan menutup tempat-tempat banyu. Kalau asqiyah itu tempat banyu yang siap sudah diminum, asqiyah darahnya. Kalau aniyah itu tempat-tempat banyu yang bukan untuk diminum, segan mandi kah apakah wadah juga. Jadi aniyah ini taganal, kalau asqiyah itu tahalus. Wa idza lam tajid, bang, apabila engkau tidak menemukan penutup tughti bihi, yang engkau gunakan menutup bihi dengan penutup tersebut, al inaa, akan tempat-tempat air, mencari tutupan sagan menutup wadah banyu tu nak ada cari bercirat, tutupnya hilang. Nanti kisah bahari panglamu ini kan banyak aja orang berjual yang cirat-cirat yang bertutup nih tuh. Sebab bilanya berjual cirat berbuka kada payo, ada orang menukar ya Allah. Nah, paj'al mun kada beisi penutup wadah banyu, penutupnya paj'al alaihi udan, maka susunlah di atas wadah banyu itu kayu-kayu. Nah, supaya menghindari dari ada yang meminum binatang apa, jadi susunnya kayu di atasnya situ. Nah, ini kan di luar, biasanya di luar rumah. Wadhkur, nah imbah disusun lawan kayu, ucapkan olehmu ismallah, akan nama Allah. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah engkau kepada Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, itu bacaannya. Nah, mandak banyu apa barang enggak, itu juga barang, misalnya pian mandak di luar, kada kori bawa ke dalam, di luar. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, tapak kada bergerak ya kita. Jadi orang mangkat udah bergerak tuh, kecuali kita yang mangkat. Tapi jangan terlalu gancang. Bila terlalu gancang, kita yang kada bergeraknya gini juga. Jadi ada ukurannya juga. Mun terlalu gancang benar, kita kada bergerak. Jadi wa tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah kepada sidin. Nah, itu. Faslun. Ini satu pasal, wa 'alaika bitulil muqsi wa kasratil julusi fil masjidi. Wa 'alaika, ini hukumnya sunnah juga. Yang bagi 'alaika, hendaknya atas engkau bitulil muqsi, lama berdiam. Nah, ini mun kada gawian ya kalau lama berdiam. Wa kasratil julusi, dan banyak duduk. Jadi sekali masuk ke masjid tuh lawas, imbah tuh banyak masuknya pulang. Wa kasratil julusi bil masjidi, di masjid. Nah, jadi tak banyak duduk di masjid daripada duduk selain masjid. Mun kita nilai cak mun ibarat rutin pengajian ratib ini kan pagi sore ya kalau termasuk cukup aja tuh. Besokan kan ibadah subuh, mulai sebelum subuh sampai waktu israk. Kalau kamarian tuh kan mulai hendak maghrib, antara maghrib isya sampai ke isya bulikan sedang aja itu sudah. Itu. Nya ada jual lawas masih sedikit tapi guring naham. Ada jual lain lagi kisahnya ini. Ini duduk maksudnya. Wa kasratil julusi, dan banyak duduk bil masjid, di masjid. Bi niyatil i'tikaf. Nah, dengan niat i'tikaf. I'tikaf itu tuh memang hendak
duduk di masjid hendak beribadah i'tikaf ngarannya. Jadi niat itu tuh cukup dengan kita hendak duduk beribadah dapat hasil i'tikaf dah, walaupun kadang membaca nawaitul i'tikaf Pak. Duduk kita nah. Ada orang, seandainya ada orang bertakon tuh, nah apa pian duduk? Aku hendak duduk beribadah aja kita. Nah, dapat sudah niat i'tikaf tuh. Cuma orang kada datang bertakon ya kalau. Nah, itu yang ngaran niat. Jadi jangan beranggapan bila kada membaca nawaitul i'tikaf belum berniat ya. Kada. Kita duduk di situ tuh memang sudah hendak beribadah. Berarti apa toh? Berarti sudah ada niat di situ. Nah, kayak itu. Hartan batasbih. Beribadah kada toh? Di mana? Di masjid. Lalu aku perbarui pulang niat i'tikaf. Kada perlu diperbarui lagi. Itu memang sudah beribadah kita di situ. Yang diperbaharui nah, ada kita pekerjaan di masjid itu yang selain ibadah, misalnya bepandiran kah, berjalan kunyuk-kunyuk mau urus apakah, memasak apakah yang kada ada gawian ibadah toh. Nah, hanya diperbaharui niat i'tikafnya. Nah, kayak gitu. Amun paharatan kita masih duduk menuntut ilmu nih, beribadah kada? Pasti kita memang beribadah menuntut ilmu tuh. Jadi kada perlu diperbaharui itu karena sudah dalam ibadah narannya. Kecuali pian berdiri kena, napakah digawi yang kada ada hubungannya dengan ibadah nih. Nah, hanya memperbaharui niat i'tikaf tadi. Nah, itu pun asal kita berniat aku duduk di sini hendak beribadah, sah sudah i'tikaf nih toh. Nyada pian bahari, kada bahari benernya luas jopang dia. Kayak apa guru jah supaya anu jah ulun ni hendak berniat i'tikaf kayak apa supaya yang bagusnya aja. Julun pian masuk ke masjid hendak duduk kah? Inggih, hendak apa? Hendak beribadah. Iya tuh julun niat i'tikaf sudah itu. Nah, itu niat i'tikaf. Nah, sedangkan menyuarakan ke mulut ini lafaz itu sunnah. Nah, sunnah narannya. Jadi jangan dianggap bila kita kada bersuara nawi itu i'tikaf tuh lalu belum i'tikaf, ada. Nah, jadi ujar Sidin biniatil i'tikaf fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid tersebut buyutullahi adalah rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah. Maksud rumah-rumah Allah di sini rumah tempat kita ingat dengan Allah, atau rumah tempat kita beribadah kepada Allah, itu maksudnya. Atau rumah yang di situ Allah menurunkan rahmat, itu yang disebut buyutullah atau baitullah. Jangan dipadahkan Allah mencongkong di situ lalu kita nak bilang lawan Tuhan, ndak bertemuan lawan sini bersalaman, maksudnya kada kayak itu maksudnya. Wa ahabbul buqa'i, dan termasuk tempat yang di muka bumi yang dicintai, paling dicintai oleh Allah. Nah, jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, ahabbul buqa'i ilaihi, kepada Allah, itu adalah masjid. Kalau pengen ada ujian nasional ya, kalau tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi apa aja? Nah, ya masjid jawabannya. Pian tulis rumahku aja pian, nah lain tuh. Ahabbul buqa'i ilaihi. Nah, wa qad qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, al masjidu, bermula masjid itu baitu kulli taqiyyin, rumah bagi orang-orang yang takwa. Nah, jadi rumah tiap orang-orang yang takwa. Rumahnya di mana? Ya di masjid. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, idza ra'aitumur rajula, apabila engkau melihat seorang laki-laki. Nah, berarti kata kau bini-bini ya, kalau laki-laki. Ya'taddu al masjidah, selalu menempati masjid, selalu ada di masjid. Artinya ya tadun itu model kayaknya kebiasaannya sudah di masjid tuh. Nah, ya tadun sudah adat baginya di masjid. Nah, ini termasuk kaumnya kalau. Nah, apabila engkau melihat seorang laki-laki sudah menjadi kebiasaannya di masjid, artinya orang tuh bakal tujuh beribadah di masjid, kena boleh, kena ke masjid pulang berjamaah, kena beribadah setumat boleh pulang ke masjid pulang, itu maksudnya. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah olehmu baginya bahwa orangnya tadi beriman lawan Tuhan. Nah, itu. Amun bini-bini bang ada tak harus di masjid berdiam, nah itu mah incar kaum dah.
Kalau bini-bini main cara kaum. Kaumnya belum berbini, cukai. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang memakmurkan akan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang amana billah, yang benar-benar beriman lawan Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Nah, jadi yang sanggup memakmurkan masjid itu memang orang yang beriman. Itu sudah Allah memadahi nang itu. Amunnya kada bujur-bujur beriman, kada sanggup masuk ke masjid, menggitir-gitir masuk ke masjid. Nah, wa'addahu alaihi salam, dan asal makna menghitung, maksudnya mengkategorikan Nabi alaihi salam fi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu bidzilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, jadi dimasukkan oleh Nabi orang yang ketujuh di masjid beribadah nih, dimasukkan oleh Nabi, addahu, dimasukkan oleh Nabi pada 7 golongan, bisa ba'atil ladzi, pada 7 golongan, yudhilluhumullah, yang Allah naungi akan mereka itu bidzilli arsyihi, dengan naungan arasnya. Nah, jadi di hari kiamat itu kan kada ada naungan ya, kalau masing-masing yang betilanjang matahari parak ubun-ubun. Ibahan itu pulang ada yang tinggal dalam lawan paluhnya, ingat lintuhut, ingat pusat, ingat macam-macam, ada ingat yang hidung, ada yang lamas, panas benar tuh. Maka betilanjang kada bersandal, kada ada kenaungan, matahari parak benar untuk dengan ubun-ubun, maka ada orang dapat kenaungan. 7 golongan dapat kenaungan. Di antara yang 7 ninto adalah orang yang sudah jadi adatnya bahwa masjid itu tempatnya beribadah. Nah, itu. Jadi bidzilli arsyihi, dengan kanaungan arasnya, karena dinaungi Allah. Yauma, pada hari, la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada kanaungan melainkan kanaungan Allah, yaitu arasnya. Waqala, maka berkata Nabi, ujar Nabi, rajulun. Nah, salah satu yang 7 itu yaitu rajulun, laki-laki, qalbuhu, yang hatinya tadi mu'allaqun, terikat bil masjidi, dengan masjid. Idza kharaja minhu, apabila ia keluar dari masjid, hatinya menggandang masjid, hatta yauda ilaihi, hingga tabulik pulang ke masjid. Kenapa tabulik? Sandal tapa huruf bulik cepat-cepat bebulik sandal tapa huruf, entah hanyar seorang tuh dano. Walakin, nah tetapi jasidina ada pang bagusnya, alaika, hendaknya engkau halal julusi fihi, waktu duduk di masjid, bil adabi, dengan beradab. Ada adabnya juga. Babira engkau duduk di masjid jangan. Wal ihtirami, dan menghormati. Menghormati. Wal imsaki, nah imsak itu artinya menahan diri, an fudulil kalami, dari berbicara dengan pembicaraan yang kada berfaedah. Fudulul kalam itu yang kada berfaedah, jangan dipandir di masjid. Fadlan, apakan lagi, anil mahdhuri minhu, dari perkataan yang dilarang. Al haramu, yang hukumnya haram. Nah, itu jangan dipandir. Menggibah orang dalam masjid kada cocok. Apabila itu perkataan kada gibah pun, kada yang hukumnya haram pun, tapi kada ada manfaatnya, jangan juga dipandir di masjid. Di masjid itu yang dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, salawat, baca Quran, sembahyang sunat. Nah, itu aja. Atau guring sesekali, tapi niatnya sudah beribadah. Nah, dapat aja pahalanya. Fa'in badalaka, seandainya pang terjadi terhadap engkau, terjadi bagi engkau at-tahaddusu, perbincangan. Nah, terjadi pamandiran kita kada pamandir, maksudnya kawan ni mamandiri. Nah, bisyai'in min umurid dunya, dari satu perkataan yang ada urusannya dengan urusan dunia. Nah, mau kada mau kita nih bapandir, masalahnya nih bisnis bang lawan kawan bapandir, bilang berapa harganya aja kawan. Yang mana? Yang ninto. Harga apa? Harga yang mobil itu berapa harganya aja. Nah, kan sudah. Artinya kan menjurus ke bisnis sudah nih. Pabrus, maka segeralah engkau ila kharijil masjid, keluar masjid. Kita bapandir di luar aja kita. Tuh nah, parak pauduan kita bapandir.
Wala tastagil, jangan engkau sibuk fil masjidi, di dalam masjid, illa bil ibadati faqat, melainkan dengan beribadah saja. Sibuk di masjid tapi beribadah, nah itu faqat. Li'annahu, karena sesungguhnya masjid itu lan yubna, tidak dibina, tidak dibangun, illa liyu'badallahu bih, melainkan untuk diibadahi Allah Ta'ala di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sampai ke situ. Ini dalilnya bahwa masjid dijadikan tempat untuk beribadah, bukan tempat yang lain. Itu Quran telah. Titik di situ bighairi hisab, titik itu masalah adab dalil bahwa masjid itu dijadikan sebagai tempat beribadah. Wa idza dakhaltal masjidah, Bang, apabila engkau sudah masuk ke dalam masjid, dakhalta ya, tapi hendak masuklah. Apabila engkau nyata sudah hendak masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna. Nah, dahulukan batis engkau yang kanan. Nah, ini kayak tadi juga syaratnya membatisnya ada lah, batis kanan dahulukan. Wa qul, dan ucapkan olehmu bismillah wassalatu ala rasulillah. Bismillah wassalatu ala rasulillah, hanya sambungannya Allahumma ghfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Ini bagus saya dihafal karena kita rancak masuk ke masjid. Jadi sambil melangkah batis tangan batis kanan, sambil berucap bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Hafal ya lo dah. Wala tajlis, jangan engkau langsung duduk hatta tusalli raka'ataini, kecuali engkau sembahyang dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Amun kita pang di luar tadi baudu, lalu masuk kita ganti dengan sunat wudu, nah hasil aja juga. Atau kedua-duanya bagus lagi. Nah, atau 10 rakaat bagiannya terserah pian hendak membenyaki, cuma minimal kita 2 rakaat sembahyang dulu. Tapi waktu kita masuk tadi orang qamat, itu kan usah lagi sembahyang di masjid, artinya kan hendak sembahyangan sudah. Nah itu fa in lam tatamakkan minas sholati, apabila engkau tidak memungkinkan mengerjakan salat, kada sampat salat. Nah apa misalnya macam-macam sebabnya tuh. Pertama, kita hendak sembahyang tapatnya sasak misalnya, ada hawa misal. Atau kita hendak sembahyang misalnya kauyuhan sudah. Masalahnya kita tadi mau di masjid 10 kilo berjalan batis. Nah, sampai ke masjid manggah. Di bawah sembahyang lo kok mendagoi rabah. Nah, lalu langsung duduk. Nah, itu namanya kada memungkinkan kita sembahyang. Maka ada solusinya. Faqul, ucapkan olehmu 4 marratin, 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali aja gegantian dari 2 rakaat. Nah, jadi bila ada orang masuk ke masjid langsung duduk, jangan model kayak aneh itu nah. Mungkin orang jurusnya ini 4 kali dibaca orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 4 kali. Maka sama menempati tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa idza kharajta minhu, apabila engkau keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, dahulukan kaki yang kiri. Wa qul, dan ucapkan ma taqaddama, bacaan yang sama tadi hendak masuk juga, sama bacaannya. Waj'al, tetapi ada sedikit perubahan. Rubah jadikan badala gantian dari abwabal rahmatik. Nah, abwabal rahmatik itu diganti dengan abwabal fadlik. Nah, itu aja perbedaannya. Abwaba rahmatik diganti dengan abwaba fadlik. Misal hendak keluar kita dibaca bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi wabtahli abwaba fadlik. Nah, asalnya kan kita masuk wabtahli abwaba rahmatik, diganti menjadi abwaba fadlik. Dan itu aja, yang lainnya sama aja sedikit. Bunga-bunganya sama, jurus intinya aja berbeda sedikit. Oh, itu. Wazid, nah tapi tambahi olehmu. Wazid, nah ditambahi bagus a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudihi, karena kita hendak keluar dari masjid, bertambah berlindung lawan Allah dan dari syaitan yang rajim, yang terlaknat dengan tentara-tentaranya. Nah, wa idza sami'ta al muadzina, apabila engkau mendengar muadzin
hartan adzan faqul mislama yaqulu, maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, illa kecuali dia pada ucapan fil hayya 'alataini, waktu berucap yang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu belain sedikit ucapannya, yang lainnya sama. Faqul, maka ucapkan olehmu waktu kita mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ucapkan faqul olehmu la haula wala quwata illa billah. Nah, wa bitaswib bang, dan pada masalah yang as-salatu khairum minan naum, ya itu taswib ya. Kalau ini khusus subuh aja nih, maka jawabannya shadaqta wa bararta. Nah, ucapannya bahasa kitanya as-salatu khairum minan naum, ya muadzin, sembahyang ninto lebih baik daripada guring. Jadi ujar kita bujur jar pian to. Nah, dan pian sudah berbuat baik membawai orang sembahyangan. Nah, itu maksudnya shadaqta wa barartan itu. Fa idza faragta min jawabihi, apabila engkau sudah tuntung menjawab muadzin, fasalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kepada Rasulullah. Nah, summa qul, kemudian ucapkan doanya nih, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, titik di situ. Enggak situ aja handap ya. Mun pin baca Yasin tadudi kena. Urang sembahyangan. Nah, kadusan baca Yasin wa'adtah hingga situ gen. Wasallallahu betul baca salawat boleh kada dibaca karena sudah di awal salawat, atau ditutup dengan salawat bisa juga. Nah, jadi salawat itu bisa pembukaan, bisa penutupan, atau kedua-duanya, pembukaan dibaca, penutupan dibaca, atau di tengah aja salawatnya bisa. Jadi salawat ini bukan murni penutup lah, salawat ini mengangkat doa kita. Nah, apabila kita membaca salawat bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Titik. Wa aksaru minad du'a bainal adzani wal iqamati, dan kebanyakan dari doa antara adzan dan iqamat li qaulihi alaihi salatu wasalam. Nah, hadang Allah, bukan aksaru tuh. Wa aksir minat du'ai, dan perbanyaklah olehmu tuh, lain aksaru pil amar tuh lah. Wa aksir, perbanyaklah olehmu minat du'ai, berdoa bainal adzani wal iqamati, antara azan dan iqamat. Nah, jadi jadiin banyaki berdoa, bukan hanya sekedar nintoh, tambahi lagi doa hendak ini. Lain yang tambahi lagi lain itu, tambahi lagi doanya. Napa kaduanya dipanui? Napa garang li qaulihi alaihi salatu wasalam. Nah, karena dalilnya, nah alasannya ad-du'a'u bainal adzanaini la yuraddu, jar Nabi. Bermula doa di antara azan dan iqamat itu nah la yuraddu, kada ditolak. Nah, bagus doa dibanyakin di situ. Wa minad doa al-waridi, dan di antara doa yang datang dari Nabi fi hadzal waqti, waktu antara azan dan iqamat adalah tambahannya. Nah, ini bagus tambahannya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya ulun minta kepada pian al-afiyah. Nah, afiyah ini lebih hebat lagi daripada sihat. Jadi afiat ini umum benar. Fit dunya wal akhirat, di dunia dan di akhiratnya ada orang sihat tapi kada parajakian. Nah, ada juga parajakian tapi penggaringan. Nah, ada juga parajakian memang sihat tapi tentang macam-macam aja musibah yang menghaur-haur hidup ini. Nah, apiat ini parajakian lancar, imbah itu pulang sihat, imbah itu pulang urusan selalu mudah, dalam taat ibadah lawan Allah pulang, apiat naranya. Fid dunya wal akhirat. Nah, di akhirat kita juga. Waqad warada al-hasu, sungguh datang mengarasi oleh Nabi, menyuruh benar. Hasu itu menyuruh benar oleh Nabi bis sunnah. Nah, jadi dalam sunnah itu hasu, disuruh benar oleh Nabi, itu yang disebut hasu sebenarnya. Ala hadza doa, untuk membaca doa tersebut fi ghairi hadzal waqti, walaupun bukan di waktu antara azan dan iqamat. Bagus. Allahumma inna as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sambil berjalan kah, sambil di mana kah, bagus bacaan itu. Fa alaika bihi, hendaknya engkau mengamalkan dengan doa tersebut. Fa innahu, karena bahwasanya doa yang mana Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, doa itu adalah min ajma'il ad'iyati wa afdaliha, termasuk doa yang mengumpulkan banyak doa dan paling afdal di antara doa. Jadi banyak doa-doa terkumpul di situ maksud doa. Wallahu a'lam. Habis.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم